Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Halo semuanya. Salam kenal. Saya Uma, salah satu fungsionaris dari BPLPB HMI bidang kebendaharaan. Sambil kita tunggu beliau pemateri ya. Oke. Jadi sesuai dengan flyer yang sudah diterima oleh teman-teman, malam hari ini kita akan bahas bincang-bincang gitu ya, balik lagi di BPLPB Talk gitu, bisa dibilang online talk. Oke, halo, selamat datang untuk Kanda Ketua Umum BPLPB HMI, juga Kanda Egi dan teman-teman yang sudah bergabung. Kita masih menunggu Bang Medrial Alamsyah untuk bergabung ya teman-teman. Kita tunggu dulu. Oke. Halo juga Kak Egi. I'm waiting for our speaker. Ini masih nunggu nih. Jadi just for information, sesuai dengan topik kita malam hari ini tuh adalah tentang public management atau manajemen publik ya teman-teman. Barangkali karena kita ini mahasiswa bahkan berbagai disiplin ilmu gitu ya. Jadi mungkin ada yang dari manajemen juga, barangkali juga ada yang di luar manajemen. Jadi kita bisa sharing informasi dan keilmuan, wawasan dan sebagainya. Sambil menunggu beliau nih, halo juga, waalaikumsalam Kak Wiwin dan semua teman-teman. Public management itu atau manajemen publik kaitannya dengan yang beliau tekuni ini adalah, atau beliau menjadi pengamat adalah bidang reformasi birokrasi teman-teman. Jadi lebih ke politik ya. Nah, nanti kita bahas lebih lanjut. Kita masih menunggu pemateri. Okay. For your information, our speaker ini live from Tokyo. Jadi beliau ini live-nya dari Tokyo, Jepang. Karena beliau 2 bulan terakhir ini sedang menemani istri tercinta itu di Tokyo, karena istri beliau itu adalah atas pendidikan KBRI Tokyo, jadi adikbud di sana. Jadi beliau menemani dan aktivitas beliau hari ini adalah sebagai konsultan atau konsultan ini di bidang politik. Jadi selain konsultan juga beliau juga oke, baik. Abang sudah ini ya bergabung. Saya invite dulu Bang. We waiting for our speaker. Ya, proses. Assalamualaikum Abang. Waalaikumsalam. Gimana kabar? Alhamdulillah. Kawan-kawan semuanya. Ya. Okay. Alhamdulillah. Ini gini aja ya. Posisi ini udah benar nih ya? Agak ke tengah Bang. Ya enggak, maksud saya entar. Iya. Harus ada penyangga ini. Saya pakai baju begini nggak apa-apa nih. Santai aja ya. Apa-apa, kita online talk, jadi santai aja. Santai aja ya. Oke Bang. Mantap Pak. Iya, jadi teman-teman. Sekarang lagi ngepak-ngepak barang nih. Kita udah mau pulang soalnya. Dalam waktu dekat akan balik ke tanggal 31 balik. Oh. Dimiringkan? Sebentar. Ini ada permintaan dari Pak Egi. Miringkan gini katanya tadi ya. Oh. Miring mana? Miring. Iya, baik. Nah, ini lebih enak lah. Saya punya ininya. Semua miring. Iya. Gimana suasana di sana Bang? Terkait dengan pandemi global, apakah
kira-kira semakin cemas atau sudah mulai merasa aman? Kita ini kan sudah kemarin sudah masuk, dia new normal itu dikasih tahap-tahap. Boleh ngumpul 50 orang, kemudian 200, 500, kemudian 1000. Kita ada 1000, terus tahu-tahu naik nih. Seminggu ini naik jadi 100 lebih. 103 tadi berapa ya hari ini ya? Kayaknya tadi istri saya ngasih ini kayaknya udah naiknya. Jadi seminggu ini dikembalikan state of emergency lagi. Oh, jadi ada lonjakan gitu ya Bang? Terkait yang positif. Lonjakannya sampai 224 nih hari ini. Oh. Tapi masih tinggi Jawa Timur nih Bang. Ya di sini lebih minggu lalu kan 120. Langsung dikembalikan ke state of emergency. Kalau di kita kan mau 300, mau 1000, tetap aja new normal kadang. Iya, katanya strategi menyeimbangkan ekonomi di Bang. Gimana nanti kita bahas Bang? Jelas. Utang dibanyakin, tahu rapid test dihajar juga untuk rakyatnya. Ini kita Oke, ini relate sama topik kita teman-teman ya. Jadi hari ini kita akan bahas topiknya adalah public management. Jadi ada satu perkembangan juga di public management, akhirnya muncul itu yang dinamakan new public management. Jadi teman-teman, kira-kira apa sih manajemen publik? Definisinya, penerapannya, barangkali nanti akan lebih jelas dan lebih luas mengevaluasi tentang penerapannya ya di pemerintahan Indonesia. Sederhananya, bagaimana sih kinerja pemerintah kita, baik dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah, ini ada loh yang mengukur gitu ya, parameternya, indikatornya, bahkan ada yang indeksnya, ada indeks yang mengukurnya, Indonesian Governance Index, gitu ya Bang. Nah, Abang Medria Alamsyah ini juga Executive Director di SIGI, gimana itu Bang bacanya? Study for Indonesia Government Index. Government Index. Is it government or governance ya Bang? Government. Oh ya, Government Index. Jadi beliau ada Direktur Eksekutif dari Study for Indonesian Government Index. Ya, saya ulangi. Nah, jadi ada indeks yang mengatur atau yang mempelajari, mengawasi, melihat, review apakah kinerja pemerintah ini sudah memuaskan, terutama di sektor pelayanan publik ya Bang. Ya. Baik, untuk barangkali selanjutnya kepada Abang untuk perkenalan dahulu Bang. Jadi mungkin Abang dulu kelas 1 di mana barangkali, ya. Atau barangkali kampusnya di mana dan karir, kemudian aktivitas hari ini bagaimana Bang? Silahkan. Baik. Saya masuk HMI tahun 83. Jadi saya komisariatnya Visip 4. Tahun 83 saya itu basic trainingnya di Bandung itu sama dengan ya kalau yang kalian kenal tuh Ferry Mursi dan Baldan. Barangan ya. Jadi waktu Ferry jadi ketua senat, saya jadi ketua himpunan. Kemudian kemudian saya aktif di cabang. Jadi pengurus di beberapa kali di cabang, cuman saya tidak begitu aktif karena saya lebih banyak aktif di kampus. Di samping sebagai ketua himpunan, terutama saya banyak bergerak di namanya dulu unit kemah kerja mahasiswa. Jadi itu unit yang bekerja untuk pengabdian masyarakat. Gitu. Kemudian tahun 80 berapa ya, 86 kalau nggak salah saya jadi pengurus cabang, kemudian masuk pengurus Bakko zamannya Kang Berliana Kertakusuma. Sampai setelah Kang Ber selesai, Ferry jadi ketua Bakko, saya jadi staf ketua. Waktu Kang Ber saya wakil sekum ya. Terus Ferry jadi ketua umum PBMI, saya jadi
jadi ketua bidang PTKP. Tapi cuma 1 semester karena waktu itu saya udah nikah, saya udah kerja, kemudian ya saya mengundurkan diri. Nah, kerja pertama saya dulu kerja di, kalau manajemennya manajemen Republika sekarang, sebelum Republika itu dulu namanya Berita Buana Baru. Kemudian saya kerja di konsultan Amerika, namanya Impact. Ya. Nah, di situ saya sebenarnya Impact itu penjangannya apa ya? Impact itu Improve Management and Control. Nah, itu sebenarnya dia bergerak di bidang productivity improvement. Nah, disitulah saya banyak sebenarnya mendalami soal manajemen. Jadi di situ saya keluar masuk pabrik lah, kerjaan saya itu selama beberapa, ya mungkin 17 tahun kali ya. Tidak seluruhnya 17 tahun itu di Impact, tetapi kemudian keluar dari Impact saya buka perusahaan sendiri. Di samping productivity, kemudian kita juga ke quality management, ISO 9000, ISO 14000. Nah, itu kerjaan saya dulu. Nah, setelah tahun 2000 berapa ya, tahun 2002 saya kemudian saya masuk ke pemerintah, artinya menjadi konsultan reformasi birokrasi di pemerintah sampai sekarang. Ya nggak terlalu aktif juga sih sebenarnya saya menawarkan kalau ada ini aja. Saya lebih banyak, sudah capek juga jadi konsultan, jadi lebih banyak mengamati aja. Jadi saya hanya menjaga ini aja supaya saya get sense istilahnya itu ya, dengan situasi birokrasi apa ada perubahan atau enggak ya. Kayaknya nggak ada sih. Masih begitu aja. Jadi kalau saya ngomong tuh tidak teoritis gitu lah. Teorinya saya udah paham, realitanya seperti apa, jadi saya masih bisa lah melihatnya gitu. Jadi kalau di pemerintahan itu dulu, kalau di Kemdikbud, sekarang dulu kan Mendiknas ya. Iya. Itu yang menginikan ISO pertama kali itu saya. Di zamannya Pak Fasli Jalal jadi dirjen PLS dulu namanya. Nah, itu saya yang meng-ISO-kan di sana, mulai dari unit-unitnya di daerah sampai ke direktoratnya. Jadi saya termasuk yang generasi awal konsultan ISO yang memperkenalkan ke pemerintah, ke unit-unit kerja pemerintah. Kemudian banyak juga ke sekolah-sekolah. Jadi saya juga jadi paham. Ya, keuntungannya jadi konsultan itu kita jadi paham banyak hal. Belajar juga sekalian sebenarnya. Jadi saya tahu tentang sistem pendidikan, tentang manajemen pendidikan, gitu ya. Jadi saya juga bisa cerita soal itulah. Itu saya kira. Kemudian belakangan ada yang jadi saya konsultan pemerintah, tapi saya sebenarnya semangat saya itu karena dulu kuliahnya kan di Kema Kerja. Waktu kuliah kan sangat aktif saya di Kema Kerja. Jadi saya juga banyak mengembangkan konsep-konsep pemberdayaan masyarakat, digabung dengan manajemen publik. Nah, kemudian ketemu dengan teman-teman yang bergerak di konsultan politik. Nah, sekarang saya juga membantu teman-teman dalam konteks itu sebenarnya di konsultan politik. Nah, sekarang salah satu klien yang saya tangani itu Bu Azizah, anaknya Pak Ma'ruf Amin di Tangerang Selatan. Itu saya kira ini saya singkat. Kalau tanya istri saya juga pelatih dosen di IPB. Sekarang lagi dinas di Adikbud di sini. Iya, jadi Adikbud di KBRI Tokyo ya, Bang? Ya. Jadi Bang, ini kayaknya Uma nih mukanya nggak kelihatan semua nih. Iya, Bang. Posisi handphone, posisi ininya. Nah,
agak Sengaja sih bang. oh sengaja. Iya. Agak sih. Jadi Abang Menteri Alamsyah, saya akrab memanggilnya Bang Met gitu ya Bang? Ya, iya boleh. Iya. Bang Met itu seorang konsultan di bidang politik, manajemen publik, dan juga pebisnis ya Bang? Ya. Sebagai pebisnis atau pengusaha juga. Jadi teman-teman kembali pada topik kita, public management 4.0. Jadi kita bagaimana sih sebenarnya public management itu? Dan kemudian bagaimana transisinya, kemudian kok bisa sih jadi new public management misalnya. Apa yang terjadi dengan konsep itu sehingga muncul yang baru gitu Bang. Dan nanti barangkali itu dulu ya Bang. Oke. Manajemen publik itu awalnya kan administrasi negara. Administrasi negara itu doktrinnya adalah ada dua sebenarnya. Satu, dia harus sama dengan birokrasi ya, jadi terpisah dengan politik. Itu yang menggagasnya itu Woodrow Wilson tahun 1817. 1817, kalau dia sama dengan kira-kira waktu gagasan birokrasi dilontarkan oleh Max Weber ya di Eropa. Nah, bukan Woodrow Wilson itu 1887, bukan 17. 1887. Ya, 87. Nah, kemudian dia bikin esai gitu. Di esainya itu intinya adalah satu, bahwa administrasi itu berbeda dengan politik. Ya kan? Kemudian yang kedua, dia punya teknik, metodologi, dan teori-teori sendiri, dia bilang. Makanya harus ada bidang yang sendiri yang mempelajarinya, kira-kira gitu. Nah, tapi itu baru diwujudkan secara akademis itu tahun 30-an. 30-an awal, 32 kalau nggak salah. Ya. Nah, kemudian berkembanglah ilmu administrasi negara itu. Perdebatannya di administrasi negara, apakah ini ilmu atau bidang atau lapangan saja, gitu kan? Seni atau ilmu, itu perdebatannya gitu. Samping perdebatan klasiknya itu, kemudian yang kedua, perdebatan klasiknya itu dikotomi antara politik dan administrasi. Oke. Nah, saya kuliah dulu administrasi negara. Tapi setelah di dalam kuliah itu saya tidak menemukan ada teknik-teknik yang sendiri gitu kan. Yang dibilangin teknik-teknik sendiri itu nggak ada. Yang ada, kita selalu bicaranya, kita belajar teori manajemen, teori organisasi, itu ya diambilnya dari teori-teori yang disebut, kan kalau swasta disebutnya manajemen katanya kan. Kalau pemerintah disebutnya birokrasi atau administrasi. Weber menyebutnya birokrasi, kalau Woodrow Wilson menyebutnya administrasi. Oke. Nah, setelah tahun 80-an itu sebenarnya sudah muncul buku namanya, kalau nggak salah, Josh Fredrickson. Itu dia mengarang buku namanya Administrasi Negara, New Public Administration. Nah, itu cikal bakal dari New Public Management. Berkembang, kemudian terbentuk komunitas yang menyebut mereka New Public Management, International New Public Management Network, IPMN. Nah, saya juga ikut anggotanya di sana. Tiap 2 tahun itu ada conference berputar di negara-negara mana aja. Saya pernah, tapi belakangan saya juga udah nggak aktif. Saya pernah ikut beberapa kali, diantaranya di Swiss, kemudian di Thailand. Nah, mereka meneliti tentang per definisi, banyak definisinya, ya kan? Kalau kita bicara, jadi kalau administrasi negara itu kan lebih bersifat legalistik, ya kan? Kalau New Public Management atau Public Management itu sebenarnya sama saja itu, jadi cuma diganti nama aja. Public Management itu lebih berorientasi pada market, jadi tidak pada customer. Sudah muncul istilah customer, ya. Kemudian orientasinya pada kalau administrasi atau birokrasi itu sentralistik, kalau ini desentralistik. Ya, bedanya.
Ya, kemudian organisasinya itu struktural fungsional, hierarkial, gitu kan. Kalau di public management itu dia lebih menggunakan pendekatan proses. Oke, nanti itu kemudian perbedaan lainnya berorientasi input kalau administrasi itu, birokrasi itu. Kalau public management berorientasi hasil atau outcome. Ya. Nah, itu konsekuensi teknisnya banyak, diantaranya nanti budgetingnya sistemnya beda, kemudian juga accountingnya beda, gitu kan. Kalau yang administrasi itu disebut accountingnya itu budgetnya itu disebut line item budgeting. Kalau itu performance budgeting kalau public management. Accountingnya cash basis, administrasi itu kalau ini accrual accounting kayak swasta. Jadi udah bicara tentang aset, gitu kan. Kalau dulu nggak peduli itu aset, sekarang tuh asetnya udah dihitung sama kayak swasta. Itu perbedaannya dengan administrasi dan apa namanya itu, dan public management. Nah, ada juga pandangan lain sebenarnya. Kemudian per definisi ada yang mengatakan apa sih sebenarnya definisinya? Nah, diantaranya saya lupa nama ahlinya dari New Zealand itu, kalau nggak salah Christopher Polit bilang public management itu close to management, private management, kan? Dia bilang begitu. Tapi kalau saya baca di pendapatnya, saya ini agak kepanasan nih. Ntar saya nyalain AC-nya dulu ya. Iya, siap Bang. Bagi teman-teman bisa nanti sambil menyimak, sambil type atau komen ya. Kalau ada pertanyaan nanti bisa saya sampaikan ke Bang Matt. Jadi topiknya adalah tentang manajemen publik, teman-teman ya, atau new manajemen publik. Ya. Nah, jadi kalau saya baca penjelasannya di bukunya Peter Drucker, kalau Peter Drucker bilang, kalau ditelusuri makna istilah manajemen, itu pertama kali yang menciptakan istilah manajemen itu Mary Fokker Valley namanya. Mary Fokker Valley itu yang dia maksud dengan manajemen itu ya sebenarnya tidak membedakan antara public dan private. Itu pokoknya any organization ketika dia memanage ya itu namanya ya manajemen, gitu lah. Mau swasta, mau pemerintah, gitu kan. Nah, kalau kemudian argumentasi lain dari Peter Drucker, kan ada kalau di manajemen swasta itu revolusi manajemen itu Taylor kan, dari Taylor dengan motion study-nya itu sebenarnya juga studinya itu tidak dilakukan di organisasi swasta, di pabrik atau di mana, tetapi itu di klinik pemerintah. Itu juga, jadi tidak masuk, nggak bisa sebenarnya dibedakan antara organisasi pemerintah dan swasta itu. Karena kalau yang namanya manajemen ya tentu saja memanage HMI, memanage pabrik ban, memanage pabrik pabrik pupuk, ya tentu saja berbeda-beda. Ya, tapi kan nggak perlu juga bidang ilmu sendiri, tetap aja itu manajemen. Perlu perencanaan, perlu staffing, perlu controlling, gitu. Perlu organizing, controlling, dan seterusnya. Itu proses itu semua berlangsung. Nah karena itu kalau kata Peter Drucker, ya itu mah omong kosong aja, kira-kira dia mau ngomong gitulah, omong kosong aja dengan administrasi negara itu. Nah, gitu. Dan saya lihat benar kenyataannya sih begitu. Bahkan sebenarnya ketika kenapa sih dibedakan? Karena berbedanya itu kan hanya karena ada variabel politik saja. Jadi ketika
ketika seorang manajer publik, seorang pejabat publik, ketika dia mengambil keputusan, maka dia harus mempertimbangkan mempertimbangkan aspek-aspek politik, suara-suara politik dari partai politik, dari parlemen, dan begitu kan perbedaannya. Ya sebenarnya ya di manajemen kan juga begitu, sama aja gitu. Artinya suara pemerintah juga dia perhatikan, suara masyarakat juga dia perhatikan, kan bisa juga mempengaruhi itu kan. Perbedaannya adalah pada tujuan, ya kan? Tujuan dari swasta itu lebih clear. Sebenarnya juga kalau dibilangin lebih clear, apakah pemerintah itu tidak bisa di-clearkan? Bisa. Tapi doktrin itu sudah terlanjur merasuk ke dalam mindsetnya orang bahwa tujuan dari pemerintah itu tidak bisa dikonkretkan gitu, tidak bisa diukur. Atau kalau umpamanya pemerintah itu menyelenggarakan satu kegiatan sekarang, hasilnya itu baru kelihatan mungkin tahun depan atau 2 tahun lagi gitu. Nah itu yang dijadikan alasan. Tapi kalau kita pelajari lagi sebenarnya ke swasta, kalau kita bicara tentang strategic management, ya sama saja. Jadi banyak juga pekerjaan-pekerjaannya itu yang sebenarnya baru terlihat ya 3 tahun, 4 tahun kemudian. Gitu loh. Tapi memang ada hasil-hasil konkret yang bisa kelihatan, umpamanya profit. Ya sebenarnya kan hasil-hasil konkret yang langsung terlihat kan juga bisa diukur di pemerintah, sama saja sebenarnya gitu. Nah itu sementara, apalagi pertanyaan nanti kita dalami ya. Oke Bang, jadi konsep public management itu tadi ada seperti public oriented ya, jadi memang kepentingan publik itu yang jadi prioritas. Nah pertanyaannya tadi Bang, kenapa sih sampai muncul new public management gitu? Apa yang melatar belakangi ada transisi itu Bang? Ya, jadi gini, isu ini karena kalau kata Peter Drucker itu tidak ada satupun pemerintahan yang efektif sebenarnya. Di abad 20 itu yang efektif itu kecuali satu, Jepang. Jepang efektif. Kalau bicara efektif itu dia targetnya apa itu tercapai gitu kan. Di negara-negara lain sebenarnya nggak ada yang efektif. Jadi pemerintah itu kan cara kerjanya kan gini. Pungut pajak, ya, pungut pajak, kemudian dapat hasil pajak, kemudian diadakan kegiatan-kegiatan pemerintah, dihabisin lah duitnya. Yang diukur itu duitnya habis apa enggak kan gitu kan? Itu yang disebut dengan daya serap, ya kan? Kalau kalian suka masuk ke pemerintah, tanya sekarang daya serapnya berapa? Tiap bulan tuh direview tuh. Jadi ibaratnya kalau kalian kan, kalau kita kan di HMI namanya ya, kalau mau nyelenggarain kegiatan cari duit sendiri, ya nggak? Kadang-kadang dapat pesan sara dulu gitu kan. Kalau di pemerintah itu duit ada tinggal ngabisin. Betul. Gimana cara ngabisin? Dan harus habis pula lagi. Nah kira-kira gitu di pemerintah itu cara kerjanya. Nah lama-lama pemerintah, perilaku birokrasi itu jadi tidak efisien, dan bahkan banyak yang sebenarnya katanya ya hasilnya nggak ada, tapi makin lama pajak makin ditinggikan, hasilnya juga nggak sesuai dengan harapan. Akhirnya udahlah, kalau diselenggarakan oleh swasta biayanya 10, oleh pemerintah biayanya jadi 30, hasilnya bertolak belakang gitu, kira-kira gitu ya. Nah, kemudian terjadi krisis di Amerika tahun 80-an itu, krisis ekonomi. Nah, kemudian publik Amerika mulai berpikir, mau nggak bisa dong kayak gini. Dicarilah, mereka berinisiatif lah, muncul banyak inisiatif. Nah, salah satu buku yang mendokumentasikan inisiatif itu adalah Reinventing Government, Entrepreneurship Government. Itu dikarang oleh David Osborne dan Ted Gabler. Itu buku itu jadi bestseller tahun 92, dan di Indonesia juga jadi bestseller itu. Nah, itu di situ diceritakan bahwa kita ini sebenarnya
banyak membiayai, salah satunya membiayai kegagalan. Contohnya ya, saya kasih contoh pemerintah di pemerintahan ya. Coba pemerintah selalu ada program pengentasan kemiskinan. Ya, kan ada kan, bahkan ada kementeriannya sendiri kan, ada dinasnya sendiri. Terus kemudian semakin banyak di suatu daerah penduduk miskin, maka anggaran untuk kemiskinan itu makin banyak kan. Oh, sini banyak penduduk miskin nih, anggarannya dibanyakin gitu. Tapi penduduk miskinnya bukannya berkurang, jadi bertambah terus gitu. Ketika bertambah, ya anggarannya ditambah lagi. Jadi sebenarnya pemerintah tuh gagal menurunkan angka kemiskinan, ya kan? Kita biayai mereka untuk kegagalan itu. Ketika dia gagal, kita tambah lagi duitnya. Gitu loh. Pajak kita dipakai lagi untuk itu, kira-kira gitulah. Nah, itu yang melatar belakangnya nggak bisa dong kayak gini terus. Gitu. Maka kita harus mencoba sebuah metode, sebuah cara memanage pemerintah yang berbeda. Gitu. Yang berbedanya apa? Makanya terpikir, oh ya sebenarnya sama aja dengan swasta. Gitu. Nah, di dalam ada 10 karakter yang dikatakan di dalam buku Reinventing Government itu. Ya mirip-mirip dengan tadi yang sebagian sudah saya ceritakan. Pokoknya customer focus. Ya kan? Kemudian ada yang disebut sama dia catalytic government. Catalytic government itu gini. Pemerintah itu tidak lagi rowing, mendayung, tetapi steering. Jadi cuma nyetir aja. Kita sebenarnya kalau nyetir itu kan pokoknya tidak, orang nyetir kan tidak mendayung kan? Iya betul. Begini-begini aja nyampe. Gitu, kan? Iya. Nah, siapa yang disetir adalah kelompok-kelompok masyarakat atau swasta yang disetir sehingga bergerak ke arah yang diinginkan gitu. Kira-kira gitu. Itu disebut dengan katalistik. Satu. Kemudian yang kedua result oriented atau oriented. Kalau sekarang ini pemerintah itu input oriented. Kalau yang diukur itu habis atau tidak anggaran itu kan input. Pasti ada terus. Paling banter output. Ya, paling banter output. Jadi kegiatannya terselenggara atau enggak, duitnya habis atau enggak, itu yang dipikirkan oleh aparat pemerintah di otaknya itu tuh tiap hari itu anggaran gue belum habis nih. Berarti gue harus bikin kegiatan. Beda kalau result oriented berarti harus memikirkan masalahnya apa. Kalau di situ masalah kemiskinan, bagaimana cara menurunkan angka kemiskinan? Untuk menurunkan angka kemiskinan, apa yang harus dilakukan? Ya kan? Ya. Terus apakah dibikin cara yang lebih efisien dan seterusnya? Nah itu, caranya macam-macam gitu loh. Itu lebih terbuka. Itu yang mendasari kalau pertanyaannya latar belakangnya apa. Nanti kita dalamin lagi lebih detail soal bagaimana sih bedanya gitu ya. Oke? Oke, Bang. Kira-kira ya latar belakangnya begitu. Ya, jadi kira-kira latar belakangnya kenapa ada new public management itu lebih ke kritik kali ya Bang. Dan juga evaluasi pemerintah ternyata result orientednya kurang tersentuh atau kurang terukur. Untuk selanjutnya Bang, kira-kira tadi kan sudah sempat disinggung beberapa prinsip public managementnya, new public managementnya. Menurut Abang, pemantauan Abang atau pengamatan Abang untuk pemerintah kita baik di pusat maupun di daerah seperti apa Bang kinerjanya dalam konteks public management ini? Jadi gini, kalau kita baca peraturan pemerintah, kemudian dokumen-dokumen pemerintah sekarang yang resmi, itu prinsip-prinsip reinventing government atau public management yang sebagian saya ceritakan itu, kan yang utama itu kalau secara teknis
Jadi kayak apa namanya anggaran berbasis kinerja. Kalau itu konkretnya tuh seperti itu. Kalau tadi reinventing government atau public management itu. Kalau secara formal sudah pakai itu. Secara formal ya. Secara formal. Kalau secara formal semuanya pasti kita sudah pasti begitu tuh. Kalau kalian bilang kita ini tidak menjalankan kinerja anggaran berbasis kinerja, pasti semuanya nolak. Karena secara formal mereka menyebut diri mereka itu sekarang menjalankan anggaran berbasis kinerja. Oke. Karena standar-standar yang dibuat, peraturan-peraturan kemudian dipenuhi itu dan mereka mengatakan sudah. Yang kedua, accrual accounting itu juga udah jalan. Ini sudah jalan, sudah ada aturannya dan sudah jalan kan. Sekarang ini pasti pada sibuk ngitung aset segala macam itu kan. Itu salah satu bentuk accrual accounting. Itu udah benar, itu sudah benar. Tetapi yangnya unit cost. Jadi accrual accounting itu kalau dihitung unit cost itu nggak bisa jalan. Unit cost itu memang susah, bukan satu yang di swasta saja tidak gampang untuk menghitung unit cost. Apalagi di pemerintah yang kerjaannya beragam. Oke. Nah tadi saya katakan di dalam sistem budgeting ya disebut sudah performance budgeting, tetapi kenyataannya masih line item. Makanya ukuran-ukurannya juga udah habis belum anggarannya, berapa persen daya serap, masih itu yang diukur. Kalau performance budgeting itu tidak itu yang diukur. Kita ini inginnya hasilnya seperti apa, bukan anggarannya habis atau enggak, tetapi hasilnya apa kan gitu. Nah, problemnya adalah baik di pusat maupun di pemerintah itu ternyata kalau saya pelajari mereka mengartikan kinerja itu atau kinerja itu bukan outcome, tidak hanya outcome maksud saya. Nah, kita ini dulu apa itu outcome ya? Ya. Jadi kalau outcome itu gini, ada output, ada outcome ya. Output itu adalah kalau kita di HMI, kalian menyelenggarakan training, ya kan? BPL menyelenggarakan training. Trainingnya terselenggara diikuti oleh 100 orang katakan. Atau kita menyelenggarakan sekarang diskusi tentang public management. Diskusinya terselenggara diikuti oleh sekian orang. Itu output, ya kan? Iya. Itu output namanya. Tapi outcome-nya apa? Outcome-nya adalah apakah kalian ngerti nanti tentang public management? Apakah kalian kemudian nanti ada impact-nya terhadap kalian? Pemahaman-pemahaman, apakah dipahami? Apakah kemudian ada impact-nya dilaksanakan atau tidak, dan seterusnya. Nah, itu outcome. Gitu kan. Nah, di pemerintah kita, itu dibikin rumit. Jadi, dibikin ya sistemnya itu namanya LAKIP. Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Itu ada input, ada proses, ada output, ada impact, ada outcome, ada impact, ada apalagi gitu. Saya bilang kalau dibikin seperti itu yang rumit-rumit kayak begitu, pasti ujung-ujungnya itu ngarang. Jadi kalau kalian baca LAKIP itu, pokoknya itu tiap tahun tuh bikin tebal-tebal, itu biayanya mungkin paling tidak tuh 50 juta tuh satu unit, satu bikin itu tuh. Pergi keluar kota rame-rame atau nanti dikonsultankan gitu kan. Itu mungkin 50 juta, 100 juta, 200 juta tergantung besarnya instansinya. Itu semuanya bohongnya. Yang nggak bohong itu cuman paling juga yang hitungan daya serap. Nah, itu yang terjadi sekarang. Sehingga ya nggak ada hasil sebenarnya. Karena mereka memang nggak peduli dengan hasil. Yang mereka pedulikan daya serapnya tinggi atau enggak. Duitnya habis atau enggak. Itu yang mereka pedulikan. Karena mereka tidak pernah membuat ukuran-ukuran
tentang keberhasilan. Kalau dia bilang maksudnya kinerja itu ketika dia melaksanakan kegiatan dianggap berkinerja. Tapi sebenarnya yang kinerja yang dimaksud itu harusnya outcome. Seharusnya. Nah, tetapi memang tidak mudah untuk mengukur outcome. Menentukan ukuran-ukuran outcome itu tidak mudah. Itu secara teknis memang lebih sulit untuk pemerintah. Kemudian juga problemnya di dalam menentukan ukuran-ukuran kinerja itu biasanya akan terlibat perasaan di situ, kepentingan di situ gitu. Di swasta juga begitu sama saja. Tetapi secara teknis di swasta itu kan lebih gampang. Jadi hanya mengukur profit katakan. Ya sebenarnya nggak hanya profit, banyak yang lain yang bisa ukuran-ukuran di perusahaan swasta itu juga semakin lama makin rumit, karena kalau dia hanya berorientasi pada profit, secara jangka panjang juga akibatnya juga buruk. Jadi mereka juga mengembangkan ukuran-ukuran yang lebih sifatnya jangka panjang. Nah, pokoknya ada EBITDA, ada macam-macam lah itu. Nanti ada ukurannya yang lebih sifatnya strategik lah, jangka panjang yang bisa dicapai 5 tahun, 3 tahun, dan itu bisa diukur. Makanya lahir konsep balance scorecard. Nah, contohnya gitu. Nah, apa lagi ya? Jadi kalau ditanya pemerintah kita seperti apa, ya begitu. Nah, saya kasih contoh konkret lagi yang terbaru ya. Iya, siap. Coba kita lihat. Baru-baru ini Kemendagri itu memberikan hadiah pemenang new normal kepada daerah-daerah di Jawa Timur, kepada Jawa Timur dan beberapa daerah di Jawa Timur ya. Sementara Jakarta nggak dapat gitu, karena dia bilang Jakarta jelek, kan gitu kan? Coba kita lihat sekarang. Padahal kalau kita lihat statistik, sekarang ini kan Jawa Timur paling tinggi itunya. Iya. Ya, paling tinggi angka dan terus naik yang terpapar COVID-nya. Satu itu. Kemudian kalau kita lihat jumlah yang dites per sejuta penduduk itu DKI lebih tinggi. Artinya orang yang dites persentasenya lebih tinggi di DKI, tapi jumlah orang teridentifikasi kalah oleh Jawa Timur. Jadi kalau Jawa Timur itu jumlah orang yang ditesnya lebih banyak per sejuta penduduk atau per 1000 penduduk, maka dia juga mungkin akan berlipat-lipat itu. Akan berlipat-lipat itu jumlah orang yang terpapar di Jawa Timur itu. Terus dia dapat hadiah. Ya kan? Nah itu tadi. Artinya kita sebenarnya membiayai kegagalan kan? Orang gagal tapi dikasih hadiah sama pemerintah pusat. Kenapa hal itu terjadi? Karena itu definisi dari, pertama, definisi dari kinerja. Jadi itu argumentasinya orang Depdagri itu, dia bilang gini, itu kan anggarannya dari insentif daerah. Nah, insentif daerah itu gini, jadi sebenarnya konsepnya, nah itu tadi yang saya bilang kan, secara konseptual, secara formal itu diambil dari anggaran berbasis kinerja dari public management yang berorientasi pada di steering itu tadi. Jadi mendorong orang untuk memberikan insentif kepada orang yang berhasil. Jadi kalau daerah itu berhasil dikasih anggaran lebih banyak. Tetapi yang dijadikan ukuran bukan hasil, tetapi output. Outputnya apa? Video. Ya kan? Apa coba hubungannya video dengan, kalau kalian juga disuruh bikin video, mungkin juga buat jadi lebih bagus. Sebagus mungkin. Ya? Apa hubungannya video dengan COVID coba, dengan penanganan COVID? Kan ya bisa berhubungan, bisa juga tidak, tapi ya jauh lah hubungannya itu kan, gitu ya. Nah kalau umpama sementara statistik tadi itu kan konkret, hasil itu. Gitu. Tapi tidak dijadikan sebagai hitungan. Karena orientasinya pada output, gitu. Ya. Oke. Jadi ya itulah teman-teman gambarannya ya menurut Abang Matt. Dan menarik Bang sebenarnya nih, pemerintah bagaimana bertindak
dan melaksanakan kinerjanya, terutama saat-saat sekarang ini diuji kan. Diuji betul nih pemerintah bagaimana bisa menangani krisis, bisa dibilang, belum lagi nanti pasca COVID ini selesai. Balik lagi Bang, parameter mengukur outcome, kalau output kan kita bisa melihat secara fisik. Outcome ini kan susah untuk dihitung barangkali. Ada yang dinamakan indeks gitu Bang, Indonesian Governance Index. Dari pandangan indeks itu kira-kira indikatornya apa saja dan apakah bisa menyentuh sebenarnya, membantu publik, setidaknya membantu masyarakat untuk mengetahui kinerja, atau barangkali indeks ini justru juga manipulatif misalnya? Gini, setiap ukuran manajemen itu adalah learning process, learning process. Sebenarnya indeks itu juga akan sangat tergantung kepada instansi berbeda juga. Jadi banyak variabel yang bisa kita susun modelnya itu. Saya pernah mencoba satu model itu lebih bersifat komprehensif. Jadi saya ukur mulai dari input, proses, kemudian dari sisi struktur, leadership. Ya saya pakai sebenarnya waktu itu standar ISO. Kemudian juga outcome. Jadi yang saya lihat itu, mereka menetapkan nggak sih outcome gitu kan. Mereka ketika menetapkan standarnya benar atau enggak sih gitu kan. Ada standar-standar yang berdasarkan ISO itu. Nah, itu saya coba di Kementerian Kemenpora dulu waktu itu. Waktu zamannya Andi Malarang yang jadi menterinya. Ya memang berantakan sih. Jadi memang standarnya itu ya tidak saya lupa angka-angkanya, dan kebetulan filenya nggak ada di komputer ini, jadi saya nggak bisa kasih lihat. Tapi kira-kira secara organisasi, kemudian manajemen, itu memang masih susah. Nah, itu ya. Jadi kalau kita bicara indeks itu bisa macam-macam. Bicara indeks kan macam-macam bisa kita coba kembangkan. Itu learning process. Tidak bisa dikatakan apakah yang udah saya buat itu merupakan yang terbaik, ya bukan begitu maksudnya. Tapi itu learning process. Tapi yang lebih penting sebenarnya begini, orientasi kita harus membuat orientasi pada hasil. Nah, sekarang hasil kan, kalau kita bicara hasil, maka kita harus sangat tergantung hasil dari apa kan gitu ya, bidangnya bidang apa. Nah ini kalau di organisasi swasta itu kan jelas ya, dia memproduksi apa, pasarnya apa, sehingga mereka juga lebih gampang. Nah pemerintah ini, jadi kita melihat satu organisasi perusahaan A kan gampang. Tapi ketika kita bicara pemerintah, yang jadi soal adalah organisasi pemerintah ini sudah salah kaprah juga. Gitu loh. Saya kasih contoh apa ya. Kalau yang namanya hasil, kalau ujungnya hasilnya itu kan sebenarnya kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraannya apa? Pokoknya mengentaskan kemiskinan. Kalau menurunkan angka, berarti menurunkan angka kemiskinan. Menurunkan angka kemiskinan itu kan variabelnya banyak tuh. Bisa karena jalan, ada faktor umpamanya karena jalannya belum ada di sana, ada faktor pendidikan di situ, sekolah, ada faktor lapangan kerja, pabrik ada atau tidak, ya, ada pasar atau tidak, gitu. dan sebagainya banyak. Berarti kan variabel jalan itu urusan PU, ya nggak? Itu output kan, jalan itu terbangun kan outputnya PU. Kemudian perdagangan itu, pasar itu urusannya Kementerian Perdagangan, pendidikan Kemendikbud, dan seterusnya. Itu udah dibagi-bagi kan menurut bidang-bidang yang organisasinya itu seakan-akan tidak boleh dirubah, kan begitu kan? Karena apa? Karena organisasinya itu bentuknya sektoral, basisnya itu sektoral.
gitu loh. Nah kalau kita mengukur kinerja berbasis outcome itu jadi susah. Sekarang coba, apa ukuran outcome dari pendidikan berhasil di satu wilayah? Ya, orang kalau sekarang ini semua sektor-sektor itu punya outcome loh. Dia bikin loh. Kalau ditanya outcome-nya ada, pasti dia bikin ada. Yang saya bilang ngarang itu tadi. Iya. Terpaksa ngarang. Gitu. Karena outcome pendidikan kan masih panjang ceritanya. Kalau hanya menyelenggarakan kegiatan pendidikan, ya itu output. Sebenarnya yang bisa diukur oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu hanya output. Yang bisa diukur oleh Kementerian PU itu hanya output. Jalan terlaksana gitu. Tapi dipaksakan proyek jalan A itu outcome-nya apa? Nah, itu masalah. Jadi sebetulnya ada masalah di situ yang lebih mendasar adalah masalah struktur organisasi. Basisnya masih sektoral. Kalau saya punya ide, menurut saya seharusnya struktur organisasi kita itu, pemerintah kita itu dirubah menjadi berbasis ruang. Berbasis Gitu. ruang. Berbasis ruang itu maksud saya gini. Jadi ada kesatuan ruang. Umpamanya nggak harus, bisa jadi tidak sama dengan wilayah administratif. Ruang itu wilayah. Umpamanya gini, ada beberapa desa itu satu kesatuan atau satu kecamatan katakanlah. Tidak harus ya, bisa jadi beberapa desa yang terdiri dari yang ada terpisah juga oleh kecamatan yang berbeda. Tetapi satu ruang, kita ambil contoh, anggaplah itu sama kebetulan dengan satu kecamatan. Di kecamatan itu berarti kalau kita mau bicara outcome-nya apa? Kan fokusnya ke masyarakat kan? Masyarakatnya sejahtera atau tidak? Dia punya, berarti penduduk miskinnya berkurang. Kenapa penduduk miskin? Karena dia tidak punya lapangan kerja, umpamanya. Kalau umpamanya dia tidak punya lapangan kerja, berarti harus tersedia lapangan kerja. Kenapa tidak punya lapangan kerja? Karena tidak ada pabrik. Kalau harus ada pabrik, kenapa tidak ada pabrik? Karena di situ infrastrukturnya jelek. Ya kan? Kalau umpamanya struktur pemerintah itu berdasarkan baik PU, Kemendikbud, perdagangan, itu dibaginya berdasarkan ruang, umpamanya tadi kecamatan A, berdasarkan umpamanya dinas PU di dinas di, kalau sekarang itu kan dinas dibagi di sektor pekerjaan umum dibagi-bagi subsektor kan, tidak berdasarkan wilayah, bicaranya tetap wilayah administratif. Nah, jadi harus dimulai dari situ. Agak panjang sebenarnya menceritakan itu, tetapi maksud saya dia hanya bisa diukur ketika itu dalam satu ruang, dalam satu kesatuan ruang. Gitu. Lebih jelas lingkupnya. Ya, sehingga ukurannya itu terukur. Kalau sekarang ini kan kita maksain. Kita maksa pemerintah pusat itu bicaranya Indonesia. Yang omong kosong sebenarnya, pemerintah pusat itu mampu mengelola Indonesia itu. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Jadi memang Indonesia itu harusnya dibagi-bagi berdasarkan, kalau Kenichi Ohma itu menyebutnya region state. Region state itu kesatuan wilayah yang lebih besar. Jadi umpamanya Jabodetabek itu adalah satu region state. Kemudian Bandung Raya satu region state. Kemudian di Surabaya apa tuh? Medan Raya, Makassar Raya, gitu kan? Itu satu region state. Kalau yang bisa satu region state kemudian bergabung satu negara bangsa, itu Singapura karena dia kecil. Jadi Singapura itu dengan ukuran-ukuran teori berdasarkan teori ekonomi bisa, karena dia negara kecil. Negara-negara Skandinavia, katakan Finlandia, bisa. Kayak Jepang ini nggak bisa. Jepang ini Tokyo dan sekitarnya, metro Tokyo itu sebutnya Kanto. Ya Kanto yang bisa diukur. Kalau sekarang kita bicara pertumbuhan ekonomi atau pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita kita berapa? 4.005 sekarang gitu kan. Mungkin kalau Jakarta ya jauh, mungkin 9.000 kali.
dolar. Beda. Kemudian bahkan mungkin Papua juga tinggi. Kenapa? Karena ada Freeport di sana. Jadi revenue-nya diambil dari Freeport, kemudian penduduknya sedikit. Padahal pendapatan Freeport itu lari ke luar negeri semua kan gitu kan. Lari, kalaupun yang ditinggal di Indonesia dibawa ke Jakarta. Tetapi pendapatan per kapitanya dihitung sebagai pendapatan per kapitanya orang Irian, orang Papua. Jadi enggak. Nah itu yang saya maksud. Jadi harusnya yang diukur itu tidak Indonesia, tetapi mungkin Papua saja gitu, atau Papua Barat saja, Papua begitu. Nah itu harus dimulai di situ. Nah ya otomatis strukturnya juga harus berbeda. Ini sebenarnya jadi diskusi tersendiri sih itu. Iya, satu seru sendiri nih Bang. Ya, kita iya. Ya. Kaitan pembagian wilayah tadi, kita kan sudah ada otonomi daerah itu Bang. Termasuk juga otonomi khusus dan lain sebagainya. Apakah itu tidak membantu kira-kira Bang? Otonomi daerah itu kan berdasarkan wilayah administratif kan. Kalau kesatuan wilayah itu belum tentu pas dengan wilayah administratif. Contohnya Jabodetabek, ya contoh yang paling gampang ya. Jabodetabek itu kan 3 provinsi. Jabodetabek Banten, ya Tangerang gitu kan. Jabodetabek, ya kan? Itu kan 3 provinsi. Jawa Barat, DKI sama Banten, gitu loh. Jadi nggak mesti, kan nggak bisa Anies Baswedan ngurusin Bekasi karena bukan yurisdiksinya dia. Jadi konsepnya berbeda, itu satu. Kemudian ketika katakanlah kita anggap saja umpamanya Lampung itu satu wilayah, kebetulan satuan wilayahnya sama dengan wilayah administrasinya gitu. Itu tapi begitu struktur ke bawahnya dibagi sektor-sektor lagi. Iya, sektoral lagi. Iya, sektoral lagi. Nah, nggak nyambung lagi tuh di situ tuh. Jadi memang harus sampai berbasis wilayah itu sampai ke bawah juga. Gitu. Jadi konsepnya berbeda. Iya. Teman-teman komennya bagus nih Bang. Teman-teman juga misalnya ada pertanyaan atau mungkin ada tanggapan yang ingin disampaikan ke Bang Med, bisa langsung komen saja ya, saya bacakan. Next Bang, saya tuh tertarik juga nih Bang dalam pelayanan publik. Seperti misalnya Provinsi Jawa Barat. Provinsi Jawa Barat itu kan ada satu inovasi nih Bang, dia internalisasi digital, jadi digital service. Namanya Jabar Digital Service. Dia ini menyerap anak muda. Kalau saya kenal dengan head manajernya nih Bang, proyek ini. Ini dari anak lulusan luar negeri yang memang mau balik ya, mengabdi ke negaranya, bahkan mau di daerah. Ini dia mengembangkan Jabar Digital Service. Dari situ apakah digitalisasi itu bisa mendorong atau meningkatkan pelayanan publik Bang? Kalau kita lihat juga di DKI Jakarta kan ada JSC, Jakarta Smart City misalnya. Yang lain belum tahu sih saya Bang gimana penerapannya. Nah, digitalisasi ini apakah bisa membantu mendorong kepuasan publik terhadap pelayanan? Oke, kalau kita bicara kepuasan itu konsepnya nanti diskusinya sendiri. Nggak usah bicara kepuasan dulu lah, karena kepuasan itu ada banyak variabel. Oke, jadi kita harus bicaranya apakah pelayanan publiknya akan lebih baik atau tidak. Itu aja dulu ya. Oke, siap. Pasti dengan sebenarnya bukan hanya akan bisa jadi lebih baik, seharusnya memang, atau bahasa lebih tepatnya, kita ini memang tidak bisa digitalisasi itu sudah tidak bisa kita hindari, ya kan? Jadi memang harus melakukan itu. Yang jadi masalah di Indonesia ini, ya, seringkali digitalisasi atau yang disebut e-procurement dan segala macam yang II gitu ya, itu seringkali dibuat sistemnya itu tidak tuntas. Jadi sebenarnya, jadi sama tadi tuh yang saya bilang